Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Pangzo di alur cerita Chapter BTTH Menahan Pukulan Wu Chen. Daerah di luar aula adalah lahan kosong yang luas dengan pemandangan yang bagus. Sepintas pandangan seseorang akan meluas sampai tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepi, membentuk melingkar yang melilit aula besar. Shoyen berdiri di luar aula besar, ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame Pale menyerbu keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka adalah Tang Sen, Tang Hauer, dan juga dua sesepuh. Karena aula besar ini adalah tempat di mana banyak murid. Shoyen mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap seorang lelaki berjubah merah di depannya. Orang itu adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah lamanya berisi senyuman samar. Kesenjangan antara kekuatan dan Shoyen adalah seperti surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor yang berkaitan dengan Shoyen, ini tidak menyebabkan dia menjadi terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak bisa akan benar-benar tidak berguna. Tang Sen yang berada di tangga mengerutkan kening sambil melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya beralih ke Shoyen saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Shoyen tersenyum dan mengangguk ke Tang Sen. Dalam menghadapi kata-kata ini, Wu Chen memang sangat kuat. Namun dari perspektif Shoyen saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang liar prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh, seorang rekan yang keras kepala. Tang Sen hanya bisa menghela napas. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Shoyen tidak mengubah pikirannya di tengah jalan. Dia melihat Shoyen dan berbicara dengan senyum samar. Beberapa murid dari Burning Flame Pale segera meledak dalam kegembiraan ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata tidak percaya memandang Shoyen. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkimia Shoyen menjadi seorang alkemis yang brilian, tidak berarti bahwa seseorang kuat. Wu Chen adalah elder ketiga dari Burning Flame Pale. Tidak perlu pengingat Elder Wu. Jika aku gagal bertahan, aku yang kecil akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan yang berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan duo lainnya. Shoyen berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Dia tidak terlalu suka orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan nada Shoyen ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah si kipaya tri misterius Chang'e dari mendarat di tangan orang luar, itu tidak baik-baik saja. Bahkan jika reputasinya memburuk, bagaimanapun pasti ada seseorang yang bertindak sebagai penjahat. Wu Chen dengan lembut melangkah maju. Sebuah dauki yang luar biasa megah merah menyala melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan dan jubah merahnya berkibar. Momentum sangat mengejutkan. Doki yang berapi-api merah itu seperti awan api yang meresap ke udara. Doki yang berapi-api merah itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang biasanya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya menusuk. Dia melihat ke Shoyen dan sementara suaranya berisi nada yang kuat dan menakutkan. "Apakah kamu siap?" Shoyen dengan lembut mengambil 2 langkah mundur. Doki mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata. Wu Chen tertawa terbahak ketika mendengar ini. Di bawah pengaruh Doki yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur karena berngaung di atas langit. Wu Chen melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid Burning Flame Pale biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun di mata Shoyen dan orang-orang dengan kekuatan yang sama atau lebih besar,
Itu mungkin bagi mereka untuk samar-samar melihat sosok merah, menciptakan ledakan sonik memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiaoyan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya langsung bergetar. Tinju merah api muncul dengan cara aneh dan berat menabrak dada Xiaoyan. Segera itu membawa suara rendah dalam saat menembus dadanya. Hei, ini seharusnya gerakan kilat 3000 dari Wen Lightning Pavilion kan? Itu unik. Wajah Wu Cheng tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Setelah pukulannya terbukti sia-sia, dia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangan itu. Api berkobar di kedua tangannya dan tangan itu secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan itu, tampak seperti sepasang warmer. Xiaoyan muncul dan muncul di sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pakaian hitam yang sedikit hangus. Kesendirian juga melintas di matanya. Cheng memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Palace. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan. Namun setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan dapat secara samar-samar memperkirakan kecepatan Wu Chen. Itu tampaknya lebih rendah daripada Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Fei Tian jika Xiaoyan dikejutkan oleh serangan tingkat seperti itu. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul ketika hati-hati muncul di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cepat seperti kilat. Tubuh Xiaoyan baru saja pindah ketika tangan merah menyala besar, tiba-tiba menyapu pakaian di dekat perut Xiaoyan. Panas doki yang terkandung dalam api menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sedikit rasa sakit. Sebelum Xiaoyan bisa dengan cepat mundur, suara rendah muncul dan tubuh Xiaoyan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya untuk berguling di udara. Dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang berapi-api merah itu berkatup. Ketika dia melihat Xiaoyan, dia samar-samar berkata, "Pure yang Cotton Han, salah satu skill duo kelas tinggi dari Burning Flame Palace." Jika seseorang mencapai penguasaan yang sempurna, seseorang akan dapat membuat tangan meluas seperti yang diinginkan. Ini akan dapat memperoleh efek yang cukup unik saat bertarung dengan yang lain. Kamu memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Palace. Taktik ini memang mengagumkan. Xiaoyan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. The Glass Lotus Heart Flame dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi liar. Kekerasan yang telah memasuki tubuhnya dalam metode kasar yang paling kasar yang bisa diatasi. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan yang belum jatuh sebagai akibat dan pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan menangkap lawan yang lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi liar dan penuh kekerasan yang terbuat dari api. Gaya ini bisa masuk ke tubuh orang lain dan menyebabkan kehancuran yang besar. Bahkan, jika orang lain itu dapat dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain untuk membagi fokusnya saat sedang terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun sekilas, mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Wajah Wu Cheng berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Aku yang lama juga ingin mengalami gerakan 3000 penangkal petir angin. Aku ingin melintas apakah ski Shattering Stone Step milik Burning Flame Palace aku lebih kuat atau jika 3000 Lightning Mon mereka lebih baik. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya tertutup api tiba-tiba menginjak tanah. Sebuah suara terendap muncul. Batu tangguh di bawah kaki Wu Chen retak terpisah. Tubuhnya memancarkan suara Qi karena anehnya menghilang. Kesendirian di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori-pori di tubuhnya terbuka lebar. The 3000 Lightning Movement dilepaskan oleh dia ke batasnya sampai tindakan refleksif.
Sosok manusia berapi-api merah segera menstabilkan tubuhnya. Setelah ketinggalan, ledakan sonik meletus di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berapi-api merah sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap dia muncul di depan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melirik sosok merah yang mendekat dalam sekejap. Skill duo yang ditampilkan Wu Chen mungkin tidak sekejap dan luas seperti gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Langkah pertama yang Xiaoyan gunakan adalah langkah terkuat dari penguasaan mengalir 6 bersama tubuh. Penguasaan yang berat itu ditemani oleh angin yang tak tertandingi, karena dengan marah diretas, itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul di tangan besar penuh dengan cahaya merah dengan kejam menabrak penguasa berat. Akhirnya mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang di sekitar aula besar. Dinding di belakang Xiaoyan telah tertekan, membentuk lubang besar. Dalam prosesnya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dipanaskan di matanya, mengungkapkan kecanduannya untuk pertempuran. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8, Du Zong. Keberanian seperti itu benar-benar membuat orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiaoyan melangkah maju, suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar di dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang menjadi mati rasa.